Hai, perkenalkan nama saya Anita Teresia dengan NIM C1C021082 dari Universitas Jambi. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang latar belakang dan permasalahan dalam penelitian. Baik lagi termasuk yang pertama itu adalah latar belakang penelitian. Ialah alasan-alasan yang melatar belakangi penelitian suatu masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Latar belakang penelitian memiliki fungsi yaitu memberikan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Alasan atau latar belakang penelitian yang ditulis yaitu mengapa topik itu perlu diteliti, apa arti pentingnya bagi perkembangan ilmu, dan bagi kehidupan praktek sehari-hari. Masalah penelitian merupakan hasil pemikiran penelitian ketika menentukan masalah penelitian yang dilanjutkan dengan studi pendahuluan. Selanjutnya, ada 3 hal yang harus ada dalam latar belakang penelitian. Yang pertama itu fenomena yang akan diteliti. Itu ialah sebuah penelitian dilakukan dalam rangka menjawab keingintahuan peneliti untuk mengungkapkan suatu gejala atau fenomena yang belum terjelaskan. Jadi di sini peneliti harus mampu menjelaskan fenomena yang akan diteliti serta konteks yang melingkupinya, misalnya konteks sosial, budaya, ekonomi, atau sejarah, dengan konteks-konteks yang relevan dengan masalah penelitian saja yang dijelaskannya di situ. Selanjutnya ada urgensi. Urgensi meneliti fenomena tersebut. Jadi, penelitian hanya bisa dilakukan terhadap fenomena yang penting dalam arti bagi masyarakat luas, tidak hanya penting secara personal bagi peneliti. Jadi dalam bagian ini peneliti harus mampu mengungkapkan mengapa fenomena tersebut penting untuk dikaji. Yang ketiga itu adalah kelayakan. Kelayakan meneliti fenomena tersebut. Jadi, setelah mengungkap urgensi penelitian, peneliti harus mampu menjelaskan bahwa untuk mengungkap fenomena yang akan dikaji memang membutuhkan langkah-langkah yang runtut, sistematis, dan logis. Secara singkatnya, untuk menjelaskan fenomena tersebut secara meyakinkan harus dilakukan penelitian. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Ialah upaya peneliti untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan pertanyaan yang dapat diajukan dan relevan berkaitan dengan variabel penelitian yang dipilih. Jadi identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan sangat penting ya, di antara proses lainnya, karena masalah penelitian akan menemukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidaknya. Selanjutnya, masuk ke evaluasi masalah penelitian. Jadi, masalah penelitian itu baik atau tidaknya, ini bergantung pada yang pertama, menarik. Jadi, masalah yang menarik membuat kita termotivasi untuk melakukan penelitian dengan serius. Yang kedua, bermanfaat. Penelitian harus membawa manfaat untuk ilmu pengetahuan maupun peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia. Penelitian juga diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat dalam skala besar. Selanjutnya itu dapat diuji atau diukur. Masalah penelitian beserta variabel-variabel yang harus merupakan sesuatu yang bisa diuji dan diukur secara empiris. Selanjutnya dapat dilaksanakan. Masalah yang bagus dan berkualitas harus dapat dilakukan atau dilaksanakan. Dapat dilakukan ini berkaitan erat dengan keahlian, ketersediaan data, kecukupan waktu, dan dana. Selanjutnya itu adalah masalah penting, merupakan masalah yang penting. Jangan sampai melakukan penelitian terhadap sesuatu masalah yang tidak penting, ya jadi harus masalah yang penting. Selanjutnya itu tidak melanggar etika. Penelitian harus dilakukan dengan kejujuran metodologi prosedur, harus dijelaskan kenapa objek penelitian tidak melanggar privasi, publikasi harus dengan persetujuan objek penelitian, tidak boleh melakukan penipuan dalam pengambilan data maupun pengolahan data.
Selanjutnya itu adalah pembatasan masalah. Jadi penelitian harus dibatasi pada aspek-aspek pertanyaan penelitian yang memungkinkan. Peneliti perlu membatasi masalah dengan memperhatikan hal yang paling bermanfaat dan mempertimbangkan ruang lingkup penelitian di mana dia meneliti. Jadi harus fokus, jangan merembes kemana-mana. Selanjutnya itu adalah perumusan masalah, digunakan untuk menjadi panduan dalam menyusun instrumen penelitian. Pernyataan dalam research problem, jadi research problem ini adalah bahasa Inggris dari perumusan masalah. Ini disusun setelah peneliti melakukan pembatasan masalah, sehingga pertanyaan penelitian terfokus pada masalah yang ingin dibuktikan atau diteliti lebih lanjut. Ini biasa perumusan masalah, biasanya kalau di video-video itu 5W 1H. 5W 1H. Pasti kalian tahu itu 5W 1H. Selanjutnya itu adalah 3 bentuk perumusan masalah. Di sini ada deskriptif, komparatif, asosiatif. Jadi, rumusan masalah deskriptif dalam mengungkapkan secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Selanjutnya adalah komparatif. Rumusan masalah komparatif, rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya adalah rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Jadi asosiatif ini juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu hubungan simetris, hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat. Yang kedua itu adalah hubungan kausal, hubungan yang bersifat sebab akibat. Dan yang ketiga itu adalah hubungan resiprokal, ialah hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi kita masuk ke teknik merumuskan masalah. Di sini ada 4 teknik merumuskan masalah. Yang pertama itu adalah rumuskan masalah penelitian dalam kalimat pertanyaan. Di sini kata kuncinya adalah kalimat pertanyaan. Merumuskan masalah biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Ya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kejelasan dalam proses penelitian yang harus dikerjakan oleh peneliti. Kesalahan yang sering terjadi dalam merumuskan masalah adalah ketidakjelasan apa sih yang akan diteliti. Jadi pertanyaan itu membantu kita untuk fokus apakah yang diteliti dan kita dapat merumuskan sebenarnya apa yang kita mau teliti. Selanjutnya itu adalah rumuskan masalah penelitian dalam kalimat yang sederhana. Kata kuncinya adalah kalimat yang sederhana. Jadi, masalah penelitian hendaknya dirumuskan dalam kalimat tunggal yang sederhana, sehingga mudah ditangkap dan dipahami maksudnya. Jadi, jangan yang kayak melebar yang bla 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 bla, tapi tidak ada intinya. Jadi harus sederhana dan bermakna. Selanjutnya itu adalah munculkan variabel-variabel penelitian serta keterkaitannya. Masalah penelitian harus dirumuskan dalam kalimat pertanyaan, harus menggambarkan variabel-variabel yang akan diuji serta keterkaitannya antar variabel tersebut. Jadi variabel penelitian ini harus terkoneksi semuanya ya. Harus menggambarkan variabel-variabel yang lainnya. Jangan satu variabel tidak menggambarkan variabel lainnya. Jadi harus saling terkoneksi. Selanjutnya itu adalah batasi masalah yang dirumuskan, kesalahan yang sering terjadi. Jadi kata kuncinya itu adalah batasi masalah. Dalam merumuskan masalah adalah terlalu luas atau terlalu sempitnya permasalahan yang diteliti. Jadi masalahnya itu banyak yang lingkupannya tuh terlalu luas banget atau terlalu sempit banget. Jadi susah.
Lalu persoalan ini harus benar-benar diperhatikan sebab dapat mempengaruhi hasil penelitian. Jadi ada 2 lagi hal yang berkaitan dengan analisis dan pembatasan masalah dalam batasi masalah ini. Yang pertama adalah pembatasan masalah yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian atau variabel yang hendak diteliti. Dan yang kedua itu pembatasan masalah yang berkaitan dengan lokasi penelitian atau sasaran penelitian yang erat kaitannya dengan penemuan populasi penelitian. Nah, kita udah slide akhir. Baiklah, terima kasih. Sekianlah presentasi atau pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam presentasi saya ini. Dan terima kasih. Bye.